Mulai. Oke, Bismillah ya. aku record ya. Sudah mulai merecord Mbak. Terus sekarang saya izin share video dulu buat intro. Waduh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Wirda. Hari ini kita kedatangan tamu muslimah spesial nih yang baru pulang dari menuntut ilmu di benua Eropa. Kita sapa. Selamat sore Mbak Wirda. Selamat sore Mbak. Mbak Wirda. Selamat sore Mbak Dela. Selamat sore Mbak Eni. Lama banget nggak ketemu nih. Selamat berjumpa. Terima kasih sebelumnya Mbak Wirda sudah berkenan hadir di Kisah Muslimah perdana ini ya Mbak Eni ya. Kita undang spesial Mbak Wirda. Salah satu alumni Pondok Pesantren Inayatullah yang berkesempatan untuk bisa menerima beasiswa LPDP ke luar negeri. Di mana ya Mbak ya? Oh iya, sebenarnya baru banget ya pulang. Enggak banget sih, sudah sebulanan sih. Jadi 31 Desember kemarin kami pulang dari Inggris, tepatnya saya sudah menyelesaikan studi di University of Nottingham. Lokasinya ada di tengah-tengah sih, kalau teman-teman lihat peta Inggris, itu ada di tengah-tengahnya. Jadi nggak terlalu atas atau bawah. Dan Nottingham ini letaknya ada di England, teman-teman. Jadi Inggris tuh ada terbagi di beberapa daerah gitu, dan kami masuknya ke negara bagian England ini gitu. Itu studinya berapa lama Mbak Wirda? Kebetulan studi aku satu tahun aja, jadi ada tiga term. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, untuk studi di Inggris itu rata-rata ya, untuk mengambil program yang full time, itu durasinya adalah 1 tahun. Tetapi ada juga yang menawarkan program 2 tahun, tapi itu bukan full time ya, itu part time gitu. Atau enggak memang ada program yang sengaja banget 2 tahun gitu. Memang desainnya 2 tahun, tetapi nggak banyak gitu. Jadi kebanyakan 1 tahun. Jadi Mbak Wirda ambilnya yang 1 tahun? Ya, untuk award di LPDP diharuskan mengambil program yang full time, yaitu 1 tahun untuk master di Inggris. Nah, menarik nih Mbak Wirda, kita pengen tahu, berhubung saya, Mbak Eni juga belum pernah ke luar negeri, kita pengen Mbak Wirda berbagi kisah selama menempuh studi di Inggris. Gimana kesan awal mula waktu sampai di Inggris? Ini pertama kali Mbak Wirda ke luar negeri atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya kebetulan ada program waktu di semester 2, kalau nggak salah waktu di UGM, itu ikut seminggu aja ke Jepang gitu. Jadi nggak terlalu banyak hal yang terjadi gitu ya untuk dalam kurun waktu seminggu. Kemudian berkesempatan melanjutkan studi S2 ke Inggris ini
dengan durasi yang sekian Cukup itu lumayan. iya itu kesannya adalah nano-nano karena apa ya itu kondisinya masih tidak stabil teman-teman. Jadi waktu itu adalah tinggi-tingginya kasus corona dengan pokoknya si Inggris ini nge-blacklist Indonesia gitu untuk masuk ke negara dia. Jadi aku harus tes vaksin, kemudian aku harus nginep atau pesen juga hotel di sana untuk karantina selama 10 hari dengan menurut aku ketat sih karena memang kita benar-benar dijaga sama orang-orang di luar hotel, di luar kamar hotel kita gitu di setiap lorong gitu. Jadi pertama kali menginjakkan kaki di sana dengan situasi yang mungkin sejarah banget ya buat orang-orang itu nggak percaya sih. Nggak percaya udah bisa sampai ke sana dengan situasi yang mengerikan lah. Itu setelah karantina selesai, Mbak Wida tinggal di asrama atau sama apa istilahnya orang tua asuh? Oh iya, menariknya LPDP ini kita diberi uang saku dan uang saku tersebut kita alokasikan sendiri untuk kita pakai untuk apapun. Untuk yang kita tahu bahwa kita butuh tempat tinggal ya sebagai mahasiswa kita butuh tempat tinggal ya kalau kita merantau gitu kan kita butuh kosan, kita butuh biaya makan sehari-hari, transportasi, jajan, seperti itulah basic. Untuk tempat tinggal pun saya juga harus mencari sendiri gitu. LPDP tidak mencarikan ataupun orang tua asuh kita tidak ada sistem seperti itu. Akhirnya dapat apa? Kos atau asrama gitu, Mbak? Banyak pilihannya Mbak Eni. Jadi di sana itu kita bisa tinggal di dalam kampus itu mereka menyediakan student accommodation gitu yang ya asrama mahasiswa yang ada yang pilihannya ada cateringnya atau non catering gitu. Tapi biayanya cukup mahal kalau kita ngambil kosan atau asrama kampus yang dikelola oleh kampus gitu. Jadi aku memutuskan untuk mengambil yang private yang tidak dikelola oleh kampus yang juga cukup ya jauh lah dari kampus gitu. Mungkin jalan kaki 20 menit tuh di sana deket sih. Kalau kita nganggapnya jauh ya. Benar. Apalagi di Menjali ya. Ya itu cukup ini sih cukup umum ya. Masuknya deket untuk jarak 20 menit jalan kaki. Dan itu akhirnya aku tinggal di flat. Kalau di sana menyebutnya studio flat gitu karena fasilitas yang aku pilih waktu itu sudah termasuk kamar mandi, dapur, dan listrik semuanya sudah termasuk gitu. Jadi aku cuma bayar 1 kali dan itu bisa mencakup banyak hal gitu. Jadi satu ruangan tuh udah ada kamar mandinya, udah ada dapurnya. Nggak perlu kemana-mana, nggak perlu sharing ke teman-teman yang lain. Jadi maksudnya kegiatan Mbak Wida juga intinya tuh Mbak Wida yang menentukan sendiri, tidak tergantung orang lain juga. Berarti untuk ini kayak misalkan kegiatan beribadah, sholat, mohon maaf biasanya kan kalau di luar mungkin ada orang tua asuh, beda keyakinan. Izin sebentar ya Mbak. Ya. Oke. Terlanjut ya Mbak Wida ya. Siap. Ya kalau di sana ini Mbak apa? Yang tadi yang lanjutin Mbak Dela tadi ya kalau masalah ibadah sholat mungkin di sana kan apa ya agamanya kan juga mungkin ya beda sama kita ya Mbak. Itu gimana Mbak sholatnya di sana? Maksudnya ada kendala enggak? Terus misalnya pas ya mau itu gimana? Menariknya Mbak Eni. Kan nggak ada adzan. Terus nyari kiblatnya gimana gitu. Oke. Mbak Wida.
baik sholat, nyari kiblat, terus susah apa enggak gitu ya intinya. Jadi untuk apa menariknya sih apa sih intro dulu, menariknya di Inggris ini banyak banget penganut agama Islam, Mbak. Jadi Islamnya ini mungkin bukan orang, maksudnya secara kasat mata ya, secara kasat mata ini mereka itu kebanyakan dari negara Asia, Timur Tengah, dan negara-negara konflik yang memang kalau Mbak ke Inggris itu kayak udah melihat miniatur dunia gitu loh, karena banyak orang dari berbagai negara dengan warna kulit dan bentuk yang berbeda-beda itu menjadi satu gitu di sana. Jadi melihat orang berjilbab itu bukan sesuatu yang asing gitu. Jadi kayak tiap hari aku bisa ngeliat orang berjilbab gitu. Dan itu menunjukkan bahwa aku nggak sendiri gitu. Di Inggris tuh sebagai Muslim tuh kita nggak yang sendiri banget gitu, karena banyak banget Muslim di sana. Terutama untuk menemukan tempat sholat. Kebetulan kampusku tuh ada musolanya dan cukup luas, dan ada musola putra dan putri. Musola Itu putra di tuh dalam biasa, lingkungan kampus, Mbak. iya, di dalam kampus. Dan itu nggak cuman kampusku ya, tapi beberapa kemarin sempat main ke kampus lain juga musolanya lebih wah lagi gitu, kayak tempat wudhunya lebih keren gitu, bahkan lebih keren dari musola di Indonesia ya, mohon maaf, maksudnya musola di kampus yang ada di Indonesia gitu, karena mungkin beda aja sih, fasilitasnya lebih lengkap aja gitu. Jadi untuk menemukan tempat untuk sholat di kampus tuh sangat mudah, dan trikinya adalah perubahan waktu gitu, karena di sana di Inggris sendiri itu kan 4 musim gitu. Jadi kalau musim panas bagaimana ya, itu lama banget gitu jaraknya untuk Iya. zuhur, Waktu asar. siangnya kadang lebih panjang dari waktu malam. Iya, terus kalau waktu musim dingin itu mepet banget gitu. Jadi mungkin melahirkan gitu Mbak, melahirkan kesimpulan-kesimpulan dari imam di sana, imam masih di sana, bahwa kita sangat diperbolehkan atau mungkin dianjurkan untuk mendekatkan waktu sholat gitu, dikarenakan ketika jam-jam kerja mereka kan sedang berada dengan kegiatannya gitu kan, di kantor dan sebagainya gitu. Jadi duhur sama asar tuh mereka biasanya pepetin. Jadi mepetin sholat itu sudah menjadi kebiasaan untuk orang-orang di Inggris gitu. Karena kan waktu yang sempit banget, kayak jarak duhur sama asar di musim dingin tuh bisa 1 jam gitu, jadi mepet banget gitu. Terus tiba-tiba maghrib. Kan jadinya ini ya berjarak banyak ya kalau di Indonesia kan. Izin sebentar ya. Iya. Iya, kayaknya aku udah menjawab nggak sih Mbak? Ada lagi nggak ya tadi? Menemukan tempat, waktu, iya itu udah. Berarti gampang ya Mbak izinnya. Maksudnya kalau pas lagi itu terkait sholat, gampang ya di sana ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mbak, bahkan di bawah flatku itu ada beberapa lantai, dan di bawahnya itu adalah masjid punya orang India gitu. Jadi sebanyak itu masjid di kampungku tuh, yang dimana aku tinggal itu di areaku itu, jadi adanya orang India, Pakistan, Bangladesh gitu. Jadi aduh, nggak kehitung lah gitu jumlah masjidnya. Kalau ngomongin sholat ini Mbak, pas kalau pas Ramadan, nah itu gimana Mbak? Puasanya pas musim apa? Terus berapa jam puasa di sana kayak gitu Mbak? Waktu itu karena saya hanya mengalami 1 kali ya selama
di sana untuk bulan Ramadannya itu di bulan April ya, April ke Mei. Jadi 2 April kemarin itu tahun lalu itu masih musim semi, tapi musim semi yang masih sudah akhir gitu. Jadi mau ke summer gitu. Musim semi akhir yang mau ke summer, dan itu masih kebagian puasa yang bukanya itu kalau nggak salah jam 8. Jadi sahur itu pernah banget itu sahur jam 3, bukanya jam 8 atau jam 9 gitu, aku lupa. Jadi itu lama banget ya. Cukup lama untuk plus taraweh dan sebagainya itu. Jadi tapi masih mendingnya tuh karena teman-teman yang sudah beberapa tahun sebelumnya di sana itu mereka mengalami puasa yang di musim panas yang lebih lama. jarak imsak sama jarak imsak sama bukanya itu cuman beberapa jam aja. Jadi mereka biasanya itu langsungan gitu. Jadi langsung tidur, langsung udah gitu. Jadi nggak pakai tidur, nggak pakai sahur gitu. Jadi langsung karena dari ya itu strategi mereka sih. Cuman untuk waktu yang aku alami adalah durasinya seperti itu. Dan untuk terawih itu di Universitas Komunitas Muslim atau ISOC ya, Islamic Society, atau di Indonesia Komunitas Muslim gitu ya Mbak ya. Itu mereka mengadakan tarawih di masjid kampus gitu. Jadi kita bisa ikut tarawih di kampus. Oke. Ada lagi? Oh ya, kalau Mbak terkait ini makanan di mana Mbak di sana Mbak? Kenapa Makanannya? Makanan ya? Maksudnya yang halal kayak Ya gitu. kayak Gimana? pernah nggak sih ada kayak momen di mana Mbak Wida tuh kayak nggak bisa menghindari, misalkan waktunya kuliah terus udah waktu sholatnya udah mepet banget, atau mungkin lagi ada pertemuan sama dosennya atau sama teman-temannya terus tiba-tiba makanannya tuh nyampur, nggak tahu kita ini halal atau haram, terus kita juga nggak enak. Kalau nolak itu pernah nggak Mbak Wida menemukan situasi itu? Pernah. Jadi untuk intronya dulu, jadi makanan di UK itu untuk mengetahui apakah dia halal atau enggak, sebenarnya udah ada label halalnya kan. Kalau daging, kita ke toko daging itu halal, karena memang daerahku itu daerah imigran, daerah pendatang. Jadi banyak muslimnya dari Turki, dari Afghanistan, dari berbagai negara spesifik itu. Dan itu gampang banget buat cari daging yang halal. Dan untuk makanan-makanan yang di supermarket itu biasanya nggak ada label halalnya, jadi kita nggak beli. Terus untuk makanan-makanan seperti snack, dessert, makanan penutup, terus yang lainnya kita bisa lihat dari komposisinya. Apakah dia mengandung hewani? Ada trik lagi sih. Kalau misalkan makanan itu vegan, jadi di sana kan banyak orang vegan nih kan. Jadi kita bisa label suitable for vegan. Jadi cocok buat vegan. Nah, itu cocok banget buat kita karena pasti dia tidak mengandung babi gitu. Yang sering yang dikhawatirkan adalah mengandung babi gitu kan. Jadi itu tapi untuk suitable for vegan itu, makanan untuk vegan, yang dikhawatirkan lagi adalah apakah makanan itu mengandung alkohol. Yang biasanya tuh rum itu loh Mbak, rum. Ya, yang kalau aku browsing itu alkoholnya itu terbuat dari fermentasi tebu. Karena itu alkohol, jadi memang tidak halal atau haram. Ya itu pinter-pinternya buat lihat ingredients-nya atau komposisinya, apakah dia mengandung alkohol atau tidak. Dan biasanya kalau ada alkoholnya sih, ada beberapa yang clear banget mengandung alkohol. Bahkan aku pernah yang mau ada meeting sama orang lokal, yang biasanya kita bawa dessert,
atau bawa salad. Nah, aku pilih bawa dessert nih. Nah, terus aku beli itu di supermarket. Nah, sampai staffnya tuh ini, karena aku cepet-cepet buru-buru ngambil aja gitu. Terus staffnya, karena lihat aku pakai jilbab ya, jadi kamu makan ini kan ini mengandung alkohol gitu. So aku lihat, oh ini mengandung alkohol, jadi aku balikin lagi, walaupun itu bukan buat aku sih, buat orang-orang yang ada di meeting itu tadi Jadi nanti gitu. mereka Jadi juga istilahnya perhatian gitulah, care. Oh iya, kita pakai jilbab berarti kita nggak makan alkohol. iya Mbak. Sebagian mereka beberapa yang aku temui itu sangat aware ya dengan hal itu gitu. Jadi aku balikin lagi, tapi aku ngambil yang lain gitu, yang itu tidak mengandung alkohol. Nah, untuk beberapa makanan yang kadang ada di situasi yang aku mungkin nggak bisa memilih makanan yang ada label halalnya gitu. Karena ya aku cuma diundang, aku datang, terus aku pesen, biasanya di bar gitu ya, aku pesen minuman yang tidak mengandung alkohol, sedangkan teman-teman yang lain pesen yang beralkohol gitu. Terus makanan yang mereka makan memang menurut kita kayak bukan makanan yang haram ya, ya mereka pesen kayak lem, kambing, dan makanan kayak sapi gitu ya, yang nggak non babi lah pokoknya, tetapi tidak ada label halalnya gitu. Jadi di situ was-was gitu. Iya. Akhirnya saya lebih amannya daripada nggak mesen apa-apa, mending aku mesen kentang goreng aja gitu. Jadi banget ya, Mbak. jadi Iya. yang penting pesen lah ya, daripada melamun gitu. Udah pesen kentang goreng. Oh gitu ya. Emang ini ya Mbak apa? Iya, itu Mbak. Jadi emang sebenarnya di beberapa situasi pun kita juga dihadapkan apakah ayam ini berlabel halal gitu kan. Ayam, bahkan ayam pun itu banyak kan cabangnya, maksudnya toko-toko besar. Kalau ada namanya Jollibee Mbak, itu dari Filipina. Merek dagang dari Filipina, dan di berbagai kota tuh ada, tapi di kotaku itu nggak halal, tapi di kota lain itu ada label halalnya gitu. Jadi kita harus nyari gitu, biasanya langsung aja sih di internet gitu, apakah Jollibee di kota ini halal gitu, biasanya itu langsung ada gitu. Jadi hidup di Inggris atau di kota baru itu benar-benar mengandalkan internet. Iya. Tantangan seorang muslim di negara minoritas. Iya, menarik pokoknya lah, menarik dan Asik ya, menantang. Mbak. Kalau dengar cerita pindah kapan? Iya, jadi bisa lah Mbak, bisa. Ya ini makanya Mbak ini hari ini kita cari ilmu dulu dari yang udah pernah ke luar negeri. Jadi besok kalau kita ke luar negeri biar nggak bingung Mbak ini. Tidaknya ada. Oh ya Mbak, mau nambahin yang tempat sholat sih. Kalau tadi situasi yang aku kasih tahu itu kan situasi yang aman ya, maksudnya di kampus, di rumah gitu kan. Iya tinggal sholat aja gitu. Cuman ada waktu di mana kita perlu jalan-jalan, dan jalan-jalan itu tidak semua kota, hanya kota-kota besar ya. Misalkan teman-teman ada di London gitu, itu banyak sekali musola-musola kecil gitu. Tapi kalau di kota-kota yang kecil gitu, itu susah untuk menemukan orang Muslim gitu. Jadi kita harus sholat yang di mana aja gitu. Bahkan kayak ya sedih sih, maksudnya pernah sholat yang tempat orang merokok gitu, dan ya kenapa kita nggak ambil tempat yang lain tuh, kayak saking aduh ya udah sholat di sini aja gitu, yang penting udah wudu gitu kan. Dan itu ternyata samping kita tuh ada orang yang emang tempat orang merokok di luar gitu ya, karena mereka kalau merokok kan harus di tempat tertentu gitu. Jadi siap-siap untuk membawa sajadah travel dan mukena travel kalau mau bepergian. Kadang juga takut
takut ini nggak sih Mbak, pernah ada perasaan kayak kalau kita sholat di tempat yang kayak misalkan Mbak Wida tadi di tempat merokok, pernah nggak kayak takut nanti mereka mikir apa ya ke kita gitu, mereka mikir apa ya tentang Islam karena apa perbuatan kita gitu, pernah nggak Mbak terlintas pikiran kayak gitu? Dilihat sering sih Mbak, maksudnya kita bahkan di tempat yang bersih pun, misalkan di sholat di kereta, dimanapun, ya itu sesuatu yang mungkin mereka nggak pernah lihat gitu. Orang ngapain sih? Apalagi mungkin mereka yang nggak percaya Tuhan, maksudnya nggak punya agama gitu kan, like hal bodoh apa yang sedang dia lakukan, maksudnya itu bisa saja terjadi gitu di pikiran mereka. Atau lebih positif lagi, mereka sedang apa gitu ya, netralnya mereka sedang apa sih gitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu kita nggak bisa kontrol sih. Yang pasti tugas kita adalah melaksanakan kewajiban sholat, ya udah gitu, selesai gitu. Jadi itu aja sih. Nggak Mbak, ada yang temennya Mbak Wida atau mungkin orang lain menanyakan itu langsung ke Mbak Wida, misalkan Wir, kamu lagi ngapain? Atau kenapa sih kamu pakai kerudung gitu? Pernah ada yang tanya gitu nggak Mbak? Pernah. Jadi waktu itu kita di kelas sih kayak di satu meja gitu, di satu kelompok, terus tiba-tiba sebenarnya dia kayak yang takut ya, kayak takut menyinggung gitu. Boleh nggak aku nanya, itu kamu yang kamu pakai tuh apa sih gitu, teman sekelas. Terus ya sudah, aku jelasin aja kalau ini adalah kerudung yang kebetulan aku muslim, dan memang kalau di muslim sebagai perempuan kita wajib memakai kerudung gitu. Jadi justru pertanyaan seperti itu tuh kayak seneng aja gitu, karena ngasih tahu gitu kalau ini tuh aku tuh beda gitu, aku tuh Islam gitu, kayak proud to be Islam gitu lah, proud to be Muslim. Dan itu nggak cuma teman di ini sih, di kelas gitu, waktu sambil nyambi juga sih Mbak, waktu udah selesai kuliah itu saya kerja gitu, dan kebetulan sama orang Inggris, orang lokal gitu ya, orang lokal yang mana sebenarnya mereka tuh kalau melihat tuh kelihatan ya, kalau apa ya, ini orang beda gitu penampilannya. Tapi ketika ada kesempatan ngobrol, mereka menanyakan, jadi kamu tuh pakai apa sih? Oh, itu tradisi ya gitu. Jadi dianggapnya ini sebuah tradisi gitu, bukan culture, itu lebih ke budaya gitu. Jadi ya kadang ku iyain aja, kadang ya kalau ini lagi waktunya enak aku jelasin panjang gitu. Jadi, tapi dalam arti mereka itu bertanya gitu kan Mbak, bukan yang bertanya tapi merendahkan gitu, tapi mereka hanya membuka pertanyaan kenapa kamu pakai itu, tanpa memandang rendah kita kan. Dengan sebenarnya ketika mereka bertanya itu adalah salah satu langkah mereka being open minded sih, mencari tahu informasi gitu. Tapi sialnya ada beberapa orang yang nggak bertanya dan sudah merasa bahwa penampilan dia berbeda. Dalam mungkin di dalam grupnya sendiri gitu ya, yang dia sama-sama seras, senegara gitu. Jadi ketika ada orang yang bertanya dengan cara yang sopan, itu adalah menurutku aku perlu appreciate itu gitu, karena mereka sudah berani mengklarifikasi apa sih yang kamu pakai gitu. Karena rasisme itu juga, perilaku rasis itu juga sering terjadi gitu, ketika misalnya ada ibu-ibu yang tiba-tiba, ibu tua sih yang mungkin nggak pernah pergi ke luar negeri atau gimana gitu ya, jadi ngeliat kita yang beda tuh sinis aja tuh, misalkan tiba-tiba kayak gini, terus kayak
kayak gitu tuh pernah loh kayak yang Tiba-tiba apa Mak Julid. ya ibu tua yang ini lagi shopping gitu karena mbah-mbah gitu, mbah-mbah yang di sana kan jumlahnya juga banyak ya mbak, yang masih ke kota untuk shopping kayak gitu. Terus ada teman aku yang tiba-tiba ada orang mabok gitu ya weekend, dia jalan ke kota lain, terus kamu tuh itu kamu apa yang kamu pakai itu dasarnya itu, maksudnya sampai dikata-katain itu tuh ada gitu. Jadi kadang tuh bad luck aja sih mbak, kayak lagi sial gitu, lagi ya maksudnya kadang-kadang ada aja cerita dari teman-teman yang aku tiap hari jalan ke situ aku bilang nggak apa gitu, tapi pas dia cerita tuh ada orang yang tiba-tiba ngumpat gitu di muka mereka gitu. Jadi banyak hal lah, maksudnya kalau dibilang aman-aman aja ya kadang nggak juga Ada. sih gitu. Mungkin satu lagi Meni ada pertanyaan lagi. Tadi kan apa namanya Mbak Wirda di dekat tempat tinggal Mbak Wirda ada apa namanya pondok pesantren itu di sana Mbak? Apa istilahnya Madrasah. di sana? Madrasah. Jadi kalau pondok pesantren tidak sejauh itu sih menurutku, yang mana anak-anak harus tidur dan belajar di sana tuh nggak sampai sejauh itu, apalagi anak-anak itu kan harus di bawah kontrol orang tua gitu kan, dan itu sungguh apa ya sangat penting banget kalau di sana ada guardian, ada orang yang apa wali gitu ya, wali yang tanggung jawab penuh gitu. Jadi kalau di sini untuk lingkungan yang kebetulan lingkungan muslim tadi di tempatku itu ada beberapa madrasah mbak, jadi ada kelas sore. Kelas sore itu ya kayak sekolah sore juga kalau di Indonesia. Terus ada juga habis maghrib yang madrasah gitu buat anak-anak, yang banyak anak-anak Indonesia yang ngaji juga di sana gitu. Jadi mungkin pendidikan Islam di sini ada juga, tapi untuk pondok pesantren yang 24 jam, maksudnya harus asrama, harus tinggal di situ, sejauh ini aku belum melihat itu. Karena pondok pesantren kan sebenarnya tradisi menuntut ilmu di Indonesia kan ya, belum ditemukan di negara-negara lain kecuali Timur Tengah mungkin. Iya. Mbak maaf agak macet ya, jadi iya mohon maaf ini internetnya dari tadi unstable di tempatku wifi-nya. Halo Mbak Dela. Halo ya. agak macet ya. Apakah masih terdengar? Di mana? Di mana Mbak? Lupa aku. Di Serang. Berarti sekarang tinggal sama suami. Tinggal berdua sama suami. Betul. Mbak, mohon maaf sekali jaringanku. Udah enggak. Udah selesai, udah wisuda. Iya. Senang sekali Mbak Wirda bisa Mbak Dela bercerita. Halo. Jaringannya error. Halo, apakah apakah suaraku hilang, Mbak? Cek. Halo Mbak Dela. Alhamdulillah ya Mbak, ini kayaknya Mbak Dela. Halo Mbak. Lalu juga
Mbak Wida. Sudah bisa dicukupkan ya Mbak ini ya. Saya putar ulang video intro. Oh iya Mbak Wida, ini nama channelnya Kisah Muslimah. Nanti bisa di-subscribe ya. Ya, Ya. semoga semakin baik. Izin saya akhiri recordnya. Aduh. Oke.